Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Triasuti dari D3 Keperawatan Universitas Widyaswada Semarang. Kali ini saya akan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga aktivitas hidup kita yang kita jalani membawa berkah dalam kehidupan dunia ini maupun akhirat kelak. Kali ini saya menyusun sebuah resensi sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sehubung dengan tersusunnya resensi ini, saya akan berterima kasih kepada Bapak Andi Maulana SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Freya Valkyrie yang ditulis oleh Tita Rosianti. Penyuntingnya adalah Eva Aris. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2006. Biografi pengarang. Penulis ini bernama Tita Rosianti yang lahir di kota Bandung pada tanggal 21 Juli 1982. Di mana menurut catatan sejarahnya, penulis sempat tidak bernama selama 1 bulan karena almarhum ayahnya mengira dia akan lahir sebagai seorang anak laki-laki. Penulis sangat menyukai menulis. Awal menyukai menulis, dia sering menulis surat sakit dari orang tua, lalu beranjak menulis artikel-artikel di mading sekolah. Sampai akhirnya, penulis mencoba menulis sesuatu yang lain, yaitu novel. Penulis lulus dari D3 FE4 pada tahun 2004. Saat itu belum memiliki pekerjaan, sehingga menulis buku novel merupakan salah satu kegiatan tetapnya. Isi dari novel. Bab yang pertama adalah Mi Zebra. Awal cerita ini memperkenalkan para tokoh, yaitu tokoh utamanya yang bernama Freya Valkyrie yang mengidentikan dirinya sebagai seekor kuda zebra. Freya mempunyai 2 orang sahabat, yaitu Arung dan Dayu. Mereka selalu memanfaatkan Freya untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan mereka sendiri. Pada suatu hari, yaitu hari Valentine, Freya berada di perpustakaan karena tempat itu adalah tempat yang dihindari oleh Arung dan Dayu. Tetapi pada hari itu tiba-tiba Arung datang ke perpustakaan dan mengajak Freya untuk nonton. Setelah Arung pergi, Dayu pun datang untuk mengajaknya bermain ke rumahnya. Tetapi Freya sudah ada janji dengan Arung sehingga dia menolak permintaan dari Dayu. Pada saat jalan-jalan, Freya dan Arung mengajak Freya untuk nonton dan memberikannya sebuah coklat. Freya belum tahu jika dirinya sudah dijadikan bahan taruhan. Bab yang kedua adalah Romeo and Juliet, Arung and Freya. Sejak hari Valentine, Arung semakin romantis dengan Freya, membuat Dayu khawatir dan memperingati Freya untuk tidak GR pada Arung. Setelah pulang, Arung datang dengan Dayu ke rumah Freya. Arung mengungkapkan perasaannya pada Freya dan Freya menerimanya. Dalam beberapa hari, kabar jadian mereka sudah tersebar di sekolahan dan Freya mendapat banyak hinaan cacian dari para fans Arung. Saat di WC, Freya bertemu dengan Gina dan mereka bersahabat. Bab yang ketiga, naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Saat hubungan Arung dan Freya sedang manis-manisnya, ada beberapa kabar burung yang membuat Freya curiga. Salah satunya adalah pacaran hanya karena taruhan. Freya kecurigaannya diceritakan kepada Dayu, tetapi Dayu bingung kenapa Freya mendapat pikiran seperti itu. Bab selanjutnya adalah Hot and Cold 080000. Freya masih memikirkan soal hubungan hanya karena taruhan. Bab selanjutnya adalah Hotline Call 080000. Pada bab ini menjelaskan tentang Freya yang mendapatkan bukti bahwa Arung
menjadikannya sebagai bahan taruhan. Dan mereka memutuskan hubungan mereka. Saat pulang sekolah, Freya bertemu dengan Dayo dan dia menangis dan mencurahkan segala isi hatinya. Bab selanjutnya adalah cinta anak SMA, rumit. Dayo merasa bersalah karena Freya telah dijadikan bahan taruhan dengan Arung. Gina yang merasa khawatir pada Freya menelepon Dayo untuk menghibur Freya. Bab selanjutnya adalah dendam Nyai Freya. Freya berencana balas dendam dengan Arung dengan menghancurkan hubungan baru Arung dengan salah satu anak di sekolah. Ditambah lagi, taruhan Arung dengan adalah Dayo. Lalu bab selanjutnya, ekosistem padang savana, domangsa dan memangsa. Rasa benci Freya pada Arung dan Dayo semakin besar sampai dia tidak mau berhubungan apapun lagi dengan mereka. Freya mencoba baik-baik saja tanpa adanya kedua sahabatnya itu. Lalu bab selanjutnya, discovery, recovery, plus evolusi. Arung dan Dayo merasa kehilangan sosok Freya, dan Mama Arung menyuruh mereka untuk meminta maaf pada Freya sambil sujud di hadapan Freya agar dimaafkan. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka menyukai Freya dan akan bersaing secara sehat. Bab selanjutnya adalah I am the zebra, no. Pada kelas 3, Freya sekelas lagi dengan Arung dan Dayo. Hubungan mereka mulai membaik dan mereka mulai menyatakan perasaannya yang jujur kepada Freya. Bab yang terakhir adalah 2007. Pada tahun ini, sudah setahun Freya tidak bertemu dengan Dayo, Arung, Gina. Freya bekerja di bimbel dan kembali bertemu dengan Arung dan Dayo. Mereka menagih janji Freya untuk memilih salah satu dari mereka. Tujuan dari buku ini adalah meningkatkan imajinasi pembaca untuk menghibur para pembaca dan membuat hati pembaca merasa senang atau bahagia. Bagian penutup. Kekurangan buku ini adalah penggunaan kata yang sulit dipahami, menggunakan kata yang tidak baku, atau kata yang digunakan pada sehari-hari. Akhir cerita masih menggantung, yang membuat para pembaca masih bertanya-tanya bagaimana akhir cerita ini. Kelebihan buku ini adalah sukses membangun karakter para tokoh, alur cerita yang mudah dipahami. Ada beberapa hal lucu pada cerita yang dapat menghibur para pembaca. Kesimpulan dari buku ini adalah buku Freya Valkyrie menceritakan seorang gadis yang mempunyai 2 orang sahabat sampai ada masalah di antara mereka karena adanya taruhan yang menjadikannya sebagai taruhannya dan membuat keretakan dalam hubungan persahabatan mereka. Demikian adalah resensi buku yang saya baca, yaitu Freya Valkyrie. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.